Hey guys, terima kasih sudah klik video ini and welcome to my channel. Oke, di video kali ini kita bakal merakit PC dengan budget 2 juta aja. Dan komponen apa aja yang bakal kita pakai? Yuk, langsung aja kita ke videonya. Oke, kita mulai dari motherboardnya dulu ya. Untuk motherboard, di sini aku pakai A320 AM4 dari ECS yang sebelumnya udah aku review di channel ini. Kalian bisa cek aja videonya di channel ini kalau kalian belum lihat videonya. Atau nanti bakal muncul di pojok kanan atas video ini. Tapi simak video ini dulu ya. Dan motherboard ini aku dapat di harga 717.000 guys. Kemudian untuk prosesornya, di sini aku pakai AMD Ryzen 3 2200G yang udah punya iGPU yaitu Radeon Vega 8 yang performanya itu kurang lebih sedikit di bawah GT 1030 guys. Dan aku beli prosesor ini di marketplace Facebook dengan harga lumayan murah yaitu 300.000. Tapi kalau di marketplace toko oren atau toko hijau itu rata-rata dijual dengan harga 500 ribuan guys, 500 sampai 600 ribuan. Jadi ini kebetulan aku lagi hoki guys. Berikutnya RAM. Di sini aku pakai RAM DDR4 dengan kapasitas 16 GB dan speednya itu di 2133 mAh. Sebenarnya sih kalau pakai motherboard A320 ini kamu bisa pakai RAM yang punya speed maksimal 2900 mAh ya. Tapi karena aku adanya ini ya aku pakai aja ini kan daripada mubazir. Dan kalau di marketplace RAM ini dijual di harga 137.000 per keping 8 GB. Karena aku pakai 8x2 jadinya di total RAM ini seharga 274.000. Untuk CPU cooler di sini aku pakai CPU cooler murah aja guys. Jadi aku pakai Ventus Luna yang aku beli di harga 94.000. Sebenarnya sih menurut aku kalau punya cooler standar AMD socket AM4 udah cukup sih. Cuman karena aku beli prosesornya itu tanpa fan atau tanpa heatsink atau tanpa CPU cooler, jadinya aku harus beli guys. Dan kalau ditanya kenapa pilih ini, jawabannya karena murah dan ada lampu RGB-nya. Kalau dulu kan zamannya PC gaming baru naik di Indonesia, kan ada kata-kata atau ada istilah yang populer yaitu no RGB, no party. Berikutnya storage. Karena motherboardnya support M.2 NVMe, ya jadi biar nggak membazir slotnya, aku pakai M.2 NVMe dengan kapasitas 256 GB. Mereknya ini Ramos dan di sini aku pakai untuk sistem aja guys. Dan aku dapat SSD ini di harga 256.000. Terus casing, kalau kalian ngikutin channel ini adalah casing yang aku review di video sebelumnya yaitu Raptor PX11. Casing PC ini cukup murah karena aku dapatnya itu di harga 258.000 tanpa fan casing. Karena di tokonya ada pilihan mau pakai fan casing atau enggak. Kalau pakai fan casing itu 280.000 kalau nggak salah, itu dapat 2 fan. Dan karena aku ada fan casing di rumah jadi ya aku beli yang tanpa fan casing. Jadi dapat harga 258.000. Lanjut kita ke fan casingnya. Untuk fan casing aku pakai fan yang sama dengan rakitan PC 4 jutaanku kemarin yaitu Coolmoon TY1 yang aku dapat di harga 55.000 per fan. Dan di sini aku pakai 3 fan. Jadi kalau di total fannya itu seharga 165.000. Dan karena motherboardnya itu nggak support ARGB tapi fannya itu ada ARGB-nya, jadi aku beli controller ARGB yang aku dapat di harga 40.000 guys, supaya warnanya itu bisa kita ubah sesuai dengan kemauan kita gitu ya. Jadi nggak default yang berubah-berubah. Kemudian untuk power supply di sini aku pakai Varo Kronos 500 watt. Kenapa pakai PSU ini? Pertama karena rakitan PC kali ini nggak pakai VGA card, jadi menurut aku cukup aja sih PSU ini. Aku tahu ini PSU yang penuh kontroversi guys, tapi aku beli ini udah cukup lama dan masih aman sampai sekarang. Jadi ya aku pakai aja. Kalian kalau khawatir dengan PSU ini, misalkan mau rakit PC dengan spek yang sama, kalian bisa cari PSU yang menurut kalian lebih aman guys. Atau bisa juga sekalian beli PSU yang bagus kalau ada rencana mau pakai VGA card ke depannya. Biar nanti kalau mau beli VGA card, apalagi VGA card yang mau kamu beli nanti itu pakai
pin power, jadi nggak perlu beli PSU lagi ya kan, karena PSU ini nggak ada pin power VGA cardnya guys, jadi nggak cocok kalau dipakein VGA card yang ada pin powernya. Dan kalau di marketplace sekarang PSU ini dijual di harga 132.000. Dan terakhir untuk penyimpanan game, aku pakai HDD 500 GB yang aku dapat di harga 90.000 di marketplace Facebook guys. Nah, jadi kalau di total rakitan PC kita kali ini seharga nasi padang 130 porsi guys, yaitu 2.326.000. Dan ini dia PC-nya. Jadi kita langsung aja masuk ke pengetesan gamingnya. Dan pertama untuk pengetesan di sini aku tes benchmark menggunakan Cinebench R15 dan dapat hasil yang seperti ini guys. CPU-nya dapat di 545 CB, kemudian OpenGL-nya dapat di 69,56 fps. Dan aku tes juga di Cinebench R23 dan dapat hasil yang seperti ini. Multicore dapat di 3390 PTS dan single core-nya itu dapat di 880 PTS. Kemudian aku tes juga untuk Unigine Heaven 4.0 dan didapatkan hasil yang seperti ini. FPS-nya itu dapat di 23,6 dan skornya dapat di 596. Lumayan tinggi ya. Kemudian untuk minimal FPS-nya dapat di 15,1 dan maksimal FPS-nya itu dapat di 46,9. Di sini aku atur di mode 1080 dan kualitinya high. Dan kita masuk ke pengetesan gamingnya. Untuk game pertama di sini aku tes di game Genshin Impact, grafik paling rendah ya, dan didapatkan hasil yang seperti ini. Kalau lagi bertarung begini dapat di 35 sampai 45 fps. Kemudian aku coba ekspor ke padang pasir, dapat sama ya, ada di kisaran 35 sampai 45 fps-an dan cukup lancar, walaupun sesekali itu ada frame drop tapi lumayan jarang ya. Kemudian aku tes juga di game Valorant di resolusi 1080p di grafik low. Dan hasilnya seperti ini guys. FPS-nya itu dapat di kisaran 80 sampai 100 fps dan ini sangat lancar. Dan kalau grafiknya aku jadikan high, FPS-nya itu turun jadi 70 sampai 90 fps dan masih cukup lancar guys. Berikutnya aku tes juga di game sejuta umat yaitu GTA 5. Di sini aku main di GTA 5 biasa ya, bukan yang roleplay, dan aku setting di resolusi 1080p, grafik normal semua. Dan kalau naik mobil dapat FPS itu antara 35 sampai 39 fps guys. Terus kalau pas lagi jalan biasa atau pas lagi lari atau pas lagi seperti ini rame, itu dapat FPS di 40 sampai 50 fps guys, dan cukup enak walaupun kadang frame drop tapi jarang banget. Lanjut aku tes game balap ya. Di sini aku tes di game Need for Speed Heat ya di resolusi 1080p, grafik low, dan dapat FPS ada di 19 sampai 27 fps. Dan ini masih bisa dimainin ya, cuman ya gitulah. Terus aku coba buat turunin resolution scale-nya dan FPS-nya itu naik jadi 40 sampai 50 fps. Tapi kalau dimainin di resolusi 1080 agak burik guys gambarnya. Mungkin kalau kamu pakai monitor 720p ini udah enak sih karena lancar juga. Terus aku tes game bola ya. Di sini aku main PES 2021 di resolusi 1080p, grafik low.
Dapat FPS di kisaran 37 sampai 40 FPS guys, dan ini sangat lancar jaya. Berikutnya aku tes juga di game Dota 2, main di 1080p ya. Untuk grafiknya aku ubah-ubah. Jadi pertama aku kasih grafik paling rendah dan dapat FPS di 90 sampai 100 FPS. Terus aku coba buat naikin grafiknya dan FPS-nya turun guys, jadi 60 sampai 70 FPS. Nah, nggak sampai di situ, aku coba lagi buat naikin grafiknya dan FPS-nya itu turun lagi, jadi 37 sampai 40 FPS. Dan masih sangat enak kalau dimainin ini guys ya. Terus aku coba juga buat main Minecraft Dungeon ya di resolusi 1080p grafik fastest atau paling rendah. Dan dapat kisaran FPS di 39 sampai 47 FPS dan sangat lancar, nggak ada lag-lag sama sekali. Nah, berikutnya aku tes buat main Dragon Ball Sparking Zero di resolusi 1080p grafik low semua. Dan hasilnya seperti ini. Di lobby macet-macet guys ya, dan FPS-nya itu ada di 15 sampai 20 FPS dan ini sangat tidak playable. Nggak enak guys. Dan pas bertarung juga sama seperti itu. Nah, terus aku coba buat turunin resolusinya jadi 720p dan ini baru lancar guys mainnya. Walaupun FPS-nya dapat di kisaran 30 sampai 40 FPS. Tapi ini lancar. Oke, jadi itulah tadi hasil pengetesan dari PC rakitan kita kali ini dengan budget 2 juta aja. Dan kalau dilihat dari hasil pengetesan tadi, PC ini masih bisa dipakai buat main game-game yang umum sekarang dimainin ya. Walaupun di grafik paling rendah ya. Kalau misalkan kalian mau punya performa yang lebih tinggi lagi, otomatis ya perlu upgrade ya kan. Dan menurut aku sih untuk PC seperti ini cocok banget buat kalian yang mau rakit PC gaming dengan budget terbatas guys ya. Untuk awal-awal gitu. Jadi nanti kalau misalkan kedepannya butuh upgrade, PC ini punya opsi upgrade yang cukup luas karena kita pakai motherboard A320 dari ECS yang punya opsi upgrade cukup luas. Misalkan aja dari support prosesornya, kalau kalian nonton video review motherboard A320 ini kemarin, maksimal prosesor yang bisa dipakai untuk motherboard ini yaitu Ryzen 7 5000 series ya. Jadi dari Ryzen 3 2200 ke Ryzen 7 5000 series itu ada banyak di tengah-tengahnya kan. Itu kalian bisa jadikan pilihan untuk upgrade pelan-pelan gitu ya kan. Terus juga untuk VGA card. Nah, karena untuk motherboard ini sudah support PCIe Gen 3, dia bisa di-upgrade sampai maksimal itu kalau nggak salah RTX 2080 itu masih bisa guys. Kalaupun belum bisa beli RTX 2080, di tengah-tengahnya di antara kalaupun belum bisa beli RTX 2080, di bawahnya juga kamu bisa pakai kayak GTX 1660, GTX 1070, 1080 dan lain sebagainya. Yang penting jangan lebih rendah dari GTX 750 Ti karena kalau nggak salah untuk Radeon Vega 8 atau iGPU-nya dari Ryzen 3 2200 ini performanya itu kurang lebih aja sama GT 1030. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di videoku yang lainnya.